Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama. Karena tanpa nikmat darinya, kita tidak akan dapat berkumpul dan mendengarkan pidato tentang keutamaan menuntut ilmu yang akan saya bawakan ini. Hadirin yang saya cintai, dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun kita raih, sebagaimana termasuk dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita raih rengkuh. Begitu pula harapan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menuntut ilmu begitu sangat diutamakan. Apalagi bagi kawan-kawan yang masih duduk di sekolah, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam belajar. Sebab belajar adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa kita ini berada di pundak kita, sehingga kita sangat dituntut untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Demikian pidato singkat tentang keutamaan menuntut ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa terus belajar tanpa merasa malas, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita penuhkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, tahukah kalian, saat hamil, ibu selalu dalam kebahagiaan karena mengandung kita. Sementara ayah bekerja siang malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang, kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Maka dari itu, Allah telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Demikian pidato dari saya tentang berbakti kepada orang tua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pidato saya kali ini akan terdiri dari dua pokok bahasan yang sangat penting. Pokok bahasan pertama adalah tentang jasa kedua orang tua, sedangkan pokok bahasan yang berikutnya adalah alasan mengapa kita harus berbakti. Semoga nantinya para guru-guru dan teman-teman tercinta bisa mengambil ilmu dari kedua pokok bahasan yang saya sampaikan. Marilah kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama mengenai jasa-jasa orang tua pada kita sebagai anaknya. Ada banyak sekali jasa-jasa seorang ibu dan seorang bapak bagi anak-anaknya. Seorang ibu telah berjasa mengandung kita selama 9 bulan dan juga berjasa melahirkan kita ke dunia dengan rasa sakit. Bukan hanya itu saja teman-teman sekalian. Setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu juga harus lelah merawat anaknya. Besar sekali jasa seorang ibu dan tentu saja tidak bisa dibalas dengan harta apapun yang ada di dunia ini. Seorang bapak juga sangat berjasa dengan telah memberi kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang bapak kita harus menahan sakit akibat tidak jarang bapak kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Pengorbanan seorang bapak juga tidak bisa kita pandang sebelah mata saja teman-teman sekalian. Tanpa perjuangan bapak, kita rasanya tidak mungkin bisa berdiri di sekolah yang kita cintai ini. Itulah jasa orang tua kepada kita sebagai anaknya. Teman-teman, marilah kita lanjut ke pokok bahasan kedua. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai alasan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua kita. Ada banyak alasan mengapa kita harus berbakti kepada ibu bapak yang ada di rumah. Pertama, tentu saja karena jasa-jasa mereka banyak pada kita.
Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua karena Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk berbakti tanpa alasan. Sebagai hamba yang taat pada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Semua salah satu perintah Tuhan yang sangat jelas adalah berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya termasuk belajar atau menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, pepatah mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya. Kok bisa? Apakah orang yang berilmu dapat menerangi rumahnya di saat lampu padam? Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah cahaya, yaitu bahwa seseorang yang mempunyai ilmu maka akan melihat jalan keluar atau solusi di saat seseorang dalam kesulitan dalam setiap permasalahan. Di samping itu, ini juga akan menjadi bekal hidup kita di masa-masa yang akan datang. Apakah jika ingin pintar bahasa, kita harus rajin belajar bahasa. Jika ingin pintar sejarah, maka kita harus rajin belajar pelajaran sejarah. Jika ingin pintar berhitung, maka kita harus rajin belajar pelajaran matematika. Apapun yang kita inginkan harus dimulai dengan belajar dengan tekun. Karena itu yang menjadi ilmu yang berharga bagi kita. Contohnya, ada satu anak yang namanya Badu. Suatu hari ia disuruh ibunya membeli tepung sekilo. Lalu ia pun berangkat ke sebuah toko yang lumayan jauh dari rumahnya. Di tangannya ia genggam uang kertas 50.000 yang diberikan ibunya. Sesampainya di toko, Badu membeli tepung dengan harga 15.000. Entah sengaja atau tidak sengaja, si pemilik toko mengembalikan uang kembalian sebesar 30.000. Lalu si Badu menjelaskan bahwa uang yang kembalian sesungguhnya adalah 35.000, bukan 30.000. Ya, banyak sekali contoh tentang pentingnya menuntut ilmu. Contoh, pelajar yang sukses pasti karena belajar. Pengusaha yang sukses pasti karena belajar. Pemimpin yang sukses pasti karena belajar. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, saya ajak kita untuk rajin belajar pelajaran apa saja yang sekiranya penting untuk mendukung kesuksesan di masa yang akan datang. Kalau bukan mulai sekarang, terus kapan lagi? Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hamba yang lemah, yang doif, yang selalu lupa dengan nikmat yang diberikannya. Hadirin hadirat rahimatullah, setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Di samping memiliki orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu. Berapa mulianya mereka sehingga kita berwajib patuh kepada guru.